koneksi antar materi modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik disusun oleh Amalia Kusuma sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang dari SD Negeri Kalipancur 02. Tugas ini disusun dengan bimbingan Ibu Anita Rahmi Sintasari sebagai pengajar praktik dan Ibu Rosalina Hutahian sebagai fasilitator. Tujuan dari koneksi antar materi ini yaitu calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagaimana peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2? Pada modul 2.3, saya belajar tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun percakapan berbasis kucing menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi yang dirasakan saat saya mempelajari modul ini yaitu senang karena saya dapat belajar praktik kucing dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual bersama rekan calon guru penggerak yang lain. Saya juga berharap dapat mengaplikasikannya di sekolah saya. Hal yang sudah baik yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CKB saat mempraktikkan proses kucing menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip kucing dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun pengamat. Hal yang perlu diperbaiki dalam hal ini, saya perlu belajar mendalam mengenai teknik mengajukan pertanyaan berbobot agar saya dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan emosi sehingga dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Ada pertanyaan kritis yang muncul di benak saya, yaitu bagaimana caranya agar konsep kucing dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah. Prinsip kucing dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kucing dalam hal supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru, tapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Materi yang dipelajari kucing dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran berarti memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif tetapi juga karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan kucing dalam supervisi akademik adalah mengembangkan kompetensi guru agar kinerja mereka meningkat dan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Tantangan terberat dalam proses ini adalah menyamakan pemahaman tentang kucing dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik sering dianggap sebagai penilaian rutin kepala sekolah terhadap guru saja.
Padahal seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi diri. Alternatif solusi yang bisa dilakukan yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Keterhubungan. Pada masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai kepada guru. Di masa mendatang, saya akan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Dalam hal ini, kegiatan supervisi dapat meningkatkan kompetensi guru. Praktik baik modul lain. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Hingga saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik ini agar dapat fokus dan hadir sepenuhnya saat proses coaching. Sumber lain, supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Supervisi akademik digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolah. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coach untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Demikian tugas koneksi antar materi saya. Salam dan bahagia.